Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jumpa lagi dengan Pak Adin, guru sejarah SMA Negeri 1 Ciluas. Ya teman-teman, adik-adik dan murid Bapak yang Bapak cintai, jangan lupa like, komen, subscribe ya, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Dan oke, pertemuan berikutnya kita berjumpa dengan pembahasan yang kita lanjutkan, yaitu kompetensi dasar 3.4, memahami hasil nilai dan juga budaya masyarakat praaksara Indonesia ya, dan pengaruhnya dalam lingkungan terdekat. Oke, anak-anakku, lalu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita itu adalah memahami dan mengklasifikasikan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara saat ini ya dalam kehidupan. Oke, anak-anakku, masyarakat praaksara dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan aktivitasnya menggunakan alat-alat yang terbuat dari apa? Ada yang tahu? Kemarin kita sudah belajar waktu minggu kemarin kita terkait tentang kehidupan manusia purba dan juga asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Ada yang tahu kira-kira apa alat yang digunakan oleh manusia purba? Ya, oke, betul. Jawabannya itu adalah batu. Ya, kita tahu ini batu. Ya, manusia purba menggunakan aktivitas kegiatannya itu adalah dengan batu. Ya, dengan cara batu ini yang kemudian dibenturkan hingga menciptakan berbagai alat-alat yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Apakah itu umpamanya mengorek ubi, ataukah itu umpamanya untuk bercocok tanam, ataukah itu untuk berburu. Ya. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan apa yang dimaksud dengan hasil kebudayaan. Dan apa saja sih contoh hasil kebudayaan itu? Kita ketahui di rumah kalian semua ada yang namanya pisau, ada yang namanya cobek atau ulekan, ada yang namanya cangkul. Ya, itu adalah merupakan hasil dari kebudayaan. Ya, bagaimana kebudayaan praaksara di Indonesia kita bisa mengetahui? Boleh kalian simak terkait tentang tayangan Museum Sangiran sekilas. Nah, jadi ini adalah beberapa contoh hasil kebudayaan masyarakat praaksara yang ada di Museum Sangiran di Jawa Tengah. Ya, itu tayangan dari Museum Sangiran. Semoga kalian bisa memahami bagaimana alat-alat peninggalan dan koleksi museum ketika masa praaksara di Indonesia. Ya, anak-anakku, ya zaman praaksara kemudian dibagi dalam berbagai macam zaman. Ada 2 zaman, ya, zaman batu dan juga zaman logam. Ya, zaman batu itu ada berapa macam? Ada 4, betul. Ya, ada 4. Yang pertama zaman apa? Zaman Paleolitikum atau dikenal dengan zaman batu tua. Yang kedua itu zaman Mesolitikum atau dikenal dengan zaman batu tengah. Ya. Yang ketiga itu zaman apa? Zaman Neolitikum atau dikenal dengan namanya zaman batu muda. Dan yang keempat itu adalah zaman Megalitikum, dikenal dengan namanya zaman batu besar. Oke, anak-anakku, ya. Yang pertama itu adalah zaman batu tua atau Paleolitikum. Ya, ini banyak sekali ditemukan alat-alat atau hasil kebudayaan masa praaksara Indonesia, yaitu di 2 tempat. Yang pertama itu adalah kebudayaan Pacitan dan juga kebudayaan Ngandong. Ya, kenapa ini disebut kebudayaan Pacitan? Karena ini terkait tentang tempat, ya, lokasi penemuan alat-alat itu berada di wilayah Pacitan, Jawa Timur. Ya, ada tokoh yang namanya itu adalah Van Koningswoord, orang Belanda, 1935 melakukan penelitian. Banyak sekali alat-alat hasil kebudayaan yang ditemukan berupa batu. Apa saja contohnya yang ditemukan di sana? Ya, yang ditemukan itu adalah kampak genggam, ya, ada kampak perimbas,
Ya, kampak genggam, kampak perimbas itu sebenarnya fungsinya sama. Ya, kampak genggam berarti kampak itu digenggam. Ya, perimbas juga sama. Ya, digenggam tapi secara ukuran lebih besar. Itu disebut dengan kampak perimbas. Ya, ada juga kampak penetak. Ya, ada juga pahat genggam. Itu beberapa alat-alat hasil budaya ditemukan di wilayah kebudayaan Pacitan. Lalu kebudayaan Ngandong apa sih yang ditemukan alat-alatnya? Ya, alat-alatnya yang ditemukan di Ngandong itu identik dengan alat-alat berupa tulang. Ya, berupa tulang. Seperti apa alat-alatnya? Ya, seperti umpamanya belati atau penusuk, ya, itu dari tulang. Ada juga ujung mata panah, ya, itu juga berasal dari tulang. Itu adalah dua kebudayaan yang ditemukan ketika zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Oke, berikutnya setelah Paleolitikum itu zaman apa? Zaman Mesolitikum. Ya, atau dikenal dengan namanya zaman Batu Tengah. Ya, apa sih hasil kebudayaan yang bisa ditemukan di sana? Ya, yang pertama itu ada namanya Kenyoken Ojinger. Ya, ialah tempat atau kulit kerang, ya, yang sudah membatu atau sampah kerang yang sudah membatu. Dan itu adalah hasil kebudayaan yang ditemukan ketika masa Mesolitikum atau Batu Tengah. Ada juga selain yang namanya Kenyoken Ojinger, ada yang namanya Abris Roche. Ya. Apa itu Abris Roche? Ya, itu adalah ya tempat atau goa sebagai tempat tinggal manusia purba. Ya, di daerah mana ditemukannya? Di wilayah Jawa, Sumatera, ya, sama juga di wilayah Kenyoken Ojinger, ya. Banyak ditemukan di wilayah ya Sumatera, pantai timur Sumatera dan juga Jawa. Oke, anak-anakku, Paleolitikum sudah, Mesolitikum sudah. Yang ketiga itu adalah Neolitikum atau dikenal dengan zaman batu muda. Ya, zaman batu muda. Ya, ini jauh sekali perkembangannya, luar biasa ya revolusinya ketika masa zaman Neolitikum karena terjadi migrasi besar-besaran. Ya, dari Proto Melayu yang berasal dari Yunan kemudian bermigrasi ke Asia Tenggara hingga sampai ke wilayah Nusantara. Banyak alat-alat yang mengalami perubahan, ya, diperhalus dan juga dipertajam. Alat-alatnya ketika masa Neolitikum itu yang kita kenal ada namanya kampak persegi. Oh, berarti bentuk kampaknya persegi. Ya, betul. Itu kampaknya berbentuk persegi. Ada juga yang namanya kampak lonjong. Wah, berarti lonjong, iya, dan itu gunanya untuk apa? Untuk ya menguburkan tanah, untuk bercocok tanam, ya. Lalu apa lagi selain kampak persegi, kampak lonjong? Ya, ada juga ya mata tombak, ada juga yang namanya gerabah. Itu adalah alat-alat atau hasil budaya ketika masa Neolitikum. Ya, selanjutnya setelah Neolitikum, apalagi? Ya, yang keempat itu adalah masa zaman Megalitikum. Mega itu adalah besar, litos itu adalah batu. Jadi batu besar. Ya, berarti peninggalan-peninggalan, ya, peninggalan-peninggalan yang sangat monumental terkait tentang bangunan besar atau batu besar. Contohnya apa? Menhir. Ya, itu adalah batu, hir itu adalah berdiri. Ya. Oke, anak-anakku, menhir. Contohnya apa sih di lingkungan terdekat kita menhir? Banyak sekali ya peninggalan masa praksara di khususnya bukan hanya di Indonesia tapi di Banten. Menhir yang terkenal ada di Indonesia itu ada namanya menhir Baros. Ya, menhir Baros seperti batu tugu ya yang menjulang ke atas, ya itu juga ada di wilayah Banten. Ada juga yang namanya dolmen. Apa itu dolmen? Dolmen itu meja batu, ya, yang diperuntukkan untuk apa? Biasanya ini diperuntukkan untuk kegiatan pemujaan terhadap roh nenek moyang. Kita ketahui ketika zaman Megalitikum ini terkait tentang kepercayaan. Ada kepercayaan apa? Animisme, ada dinamisme, dan ada totemisme. Animisme itu apa? Animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang yang memiliki kekuatan supernatural.
Yang kedua itu apa? Dinamisme itu terhadap benda-benda yang dianggap sakral, memiliki kekuatan magis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu apa? Yang ketiga itu totemisme, percaya terhadap binatang-binatang yang dianggap suci. Ya, kalau umat Hindu itu umpamanya apa? Umpamanya sapi. Ya, itu ya. Oke. Berikutnya apa? Setelah Memphis, setelah dolmen, ya. Dolmen juga sebenarnya di Banten itu ada. Ya, ketika masa praksara apa namanya? Itu namanya Batu Ranjang. Ya, yang berada di wilayah Gunung Pulau Sari. Sama bentuknya ya, seperti batu datar. Ya, itu namanya Batu Ranjang kalau di Banten. Ya, ada juga namanya situs petapaan. Ya, yang ada di wilayah Cikande. Ya, itu adalah salah satu bentuk ya tipologinya berbentuk dolmen. Ya, berikutnya apa? Berikutnya itu adalah sarkofagus atau peti jenazah. Ya, atau kubur batu. Ya, peti jenazah. Ya, itu kalau di Banten ada yang namanya ya apa? Yang namanya itu adalah tempat tempayan kubur yang berada di wilayah Anyer. Ya, yang itu posisi mayatnya adalah seperti dalam kandungan yang ditutup oleh tempayan. Ya, dan itu sejenis atau tipologi bentuknya itu hampir sama dengan sarkofagus atau peti jenazah. Ya, semisal seperti itu. Yang berikutnya itu adalah kubur batu atau waruga. Ya, ini juga banyak ditemukan di wilayah Sumatera ya dan juga Jawa. Yang kelima itu adalah punden berundak. Ya, yang terkenal di wilayah Banten namanya adalah punden berundak Baksi Bedug. Ya, itu bentuknya berundak-undak dari bawah besar kemudian ke atas itu mengkerucut. Oke, anak-anakku, kita sudah ketahui bersama terkait tentang berbagai macam zaman batu. Ya, mulai dari Paleo, Meso, Neo dan juga Megalitikum ya. Kemudian zaman yang berikutnya itu adalah zaman logam. Ya, ada zaman logam ya. Zaman logam itu sebenarnya Indonesia mengalami dua tahap, ada zaman perunggu, ada juga zaman besi. Ada zaman perunggu, ada zaman besi. Contohnya seperti apa? Seperti bejana perunggu, kampak corong, ya ada nekara. Ya, nekara itu semacam apa ya? Drum atau tabuhan atau gendang yang memanggil oleh pawang hujan, fungsinya seperti itu ya. Itu namanya nekara. Bentuknya macam-macam, ada yang bermotif dan juga ada yang polos. Ya, kalau zaman besi banyak alat-alatnya, contohnya apa? Mata pisau, mata tombak, terus apalagi mata panah, itu zaman besi. Sudah mengenal namanya peleburan besi dan juga peleburan logam. Ya, oke, anak-anakku, Bapak kira pertemuan kali ini sudah Bapak sampaikan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan mengerti ya bagaimana ya hasil-hasil tipologi hasil kebudayaan ketika masa praksara baik di Indonesia maupun di lingkungan terdekat kita yaitu di Banten. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Boleh ya kalian ya mengerjakan tugas itu membuatkan semacam infografis ya dari aplikasi Canva, membuat berbagai macam informasi terkait tentang benda-benda yang lain ya, peninggalan terdekat ketika masa praksara khususnya di wilayah Banten. Silahkan kalian buat semacam infografis ya ketika masa praksara benda apa saja ya, apakah ketika masa zaman batu ataupun ketika masa zaman logam, ada tidak ya, itu silahkan kalian infokan dalam bentuk infografis dengan aplikasi, boleh semacam Canva atau yang lainnya atau sejenisnya. Demikian bisa dipahami semuanya ya, bisa mengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri dengan bersama-sama dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.